Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melin Putri Divanti. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis memori dalam komputer. Nah, yang pertama tuh ada jelaskan perbedaan antara RAM Random Access Memory dan ROM Real List Memory dari segi fungsi dan volatilitasnya. Yang pertama tuh fungsinya. RAM itu berfungsi sebagai memori utama yang digunakan untuk penyimpanan data dan instruksi sementara. Nah, saat komputer atau perangkat sedang berjalan, menyediakan ruang bagi sistem operasi atau program dan data yang sedang digunakan. Jadi agar dapat diakses dengan cepat oleh prosesor, ini mempercepatkan kinerja sistem selama proses komputasinya berlangsung. Nah, terus ada ROM yang berfungsi untuk menyimpankan firmware atau instruksi permanen yang diperlukan saat perangkat pertama kali dinyalakan, ya. Misalnya tuh BIOS pada komputer tidak dapat dia diubah atau hanya bisa diubah dengan cara khususnya. Jadi misalnya tuh reprogrammer dia pada EEPROM. Terus yang kedua ada volatilitas ini. Nah, RAM ini volatilitasnya itu artinya itu apa? Data yang akan hilang dia ketika perangkat itu dimatikan. Terus yang sedangkan ROM non volatilnya itu artinya itu data tetap tersimpan meskipun perangkat dimatikan. Singkatnya aja, RAM itu bersifat sementara dan cepat dia. Sedangkan ROM itu bersifat permanen dan hanya dibaca. Terus selanjutnya yang kedua, mengapa RAM dianggap sebagai komponen kritis dalam kinerja komputer? Jelaskan dengan memberikan contoh penggunaannya. Nah, dia itu karena berperan langsung dia dalam menentukan kecepatan dan kelancaran eksekusi program, ya, serta reprositivitas sistemnya secara keseluruhannya. Semakin besar kapasitasnya dan kecepatan RAM, semakin banyak dia dan kecepatan data yang datang di aksesnya tuh oleh prosesor tanpa harus mengandalkan dia media penyimpanan yang lebih lambat seperti HDD atau SSD. Terus ada penjelasan dengan contoh penggunaannya. Yang pertama tuh multitasking, ya. Saat kamu membuka banyak aplikasi sekaligus, misalnya tuh browser atau Microsoft Word atau sepanting, ya. Semua data tuh sementara dia dari aplikasi tersebut disimpan di RAM. Jika RAM-nya tidak cukup, jadi komputer tuh akan menggunakan RAM penyimpanan virtual dia, atau enggak memori. Jadi yang jauh lebih lambat, ya, sehingga menyebabkan lag atau hang dia. Terus ada yang kedua, gaming. Game modern ini memerlukan RAM besar untuk memuat elemen grafis dia, data level dan aktivitas game secara real time. Jadi misalnya itu sebuah apa itu namanya, game seperti Call of Duty, ya. Jadi Warzone itu membutuhkan minimal 8 sampai 16 GB RAM agar uh, cepat lancar dia. Jadi RAM itu terlalu kecil dia, game bisa macet atau enggak lambat atau bahkan tidak bisa dibuka. Nah, terus yang ketiga, desain grafis dan editing video. Program seperti Adobe ini, Photoshop atau Premiere Pro ini menyimpan data proyek dia. Juga efek dan casing di RAM itu sangat, proses mengeditannya ya berlangsung di RAM. Jadi RAM-nya itu besar, akan mempercepat proses rendernya dan previewnya. Jadi sementara RAM kecil itu membuat apa itu namanya, proses menjadi lambat, nah, dan tidak responsing, ya. Jadi kesimpulannya itu apa? Jadi RAM-nya itu sangat menentukan kinerja real, ya, atau kinerja tim. Nah, komputer itu
karena menjadi tempat kinerja utama prosesornya. Nah, tanpa RAM yang cukup, jadi kinerja sistem itu akan terhambat secara signifikan ya. Terus yang selanjutnya yang ketiga, apa tuh fungsi utama dari ROM komputer dan mengapa isinya itu tidak mudah diubah? Nah, jadi itu ROM tuh memiliki sifat utama dia untuk menyimpan firmware, yaitu perangkat lunak. Dasarnya tuh yang lebih diperlukan tuh komputer untuk booting dia dan melakukan inisialisasi. Jadi perangkat keras tuh sangat pertama kali dinyalakan. Terus mengapa nih isinya tidak mudah diubah? Ha? Jadi yang pertama itu dirancang untuk stabilitas dan keamanan. Firmware ini di ROM ini berisi instruksi ya. Jadi penting dan dasar bagi komputer ya. Jika datanya ini bisa diubah sembarangan, nah jadi itu sistemnya tuh bisa gagal dia. Jadi bisa box atau enggak rusak. Nah, terus yang kedua tuh sifat fisik chip ROM ya. Jadi ini ROM ini secara fisik tuh dibuat untuk hanya bisa dibaca. Nah, untuk mengubah pada tim ROM ini tertentu seperti EEPROM atau flash ROM. Nah, jadi dibutuhkan prosedur yang khusus ya dan alat tertentu. Jadi bukan seperti mengedit file yang biasa tuh yang di sistem operasi itu. Nah, terus yang ketiga ini ada pelindungan ya dari kerusakan atau virusnya. Nah, karena isinya tuh tidak mudah diubah, nah ROM ini lebih tahan terhadap modifikasinya. Jadi elegan atau efektif virus ya. Jadi menjaga stabilitas sistemnya. Oke, selanjutnya yang keempat, nah, jelaskan mengapa CNC ini memiliki kecepatan akses yang lebih cepat ya, dibandingkan RAM. Nah, dan di bagaimana ini mempengaruhi kinerja komputernya. Oke, jadi ini mengapa ya CNC ini lebih cepat dari RAM kan? Jadi yang pertama ini lokasinya fisiknya yang lebih dekat dari ke prosesornya. Nah, CNC ini memori terletak langsung di dalam SATA atau sangat dekat ya, langsung dalam dalam dia ya. Jadi dengan CPU tuh sehingga data bisa diakses lebih cepat dibandingkan RAM yang terletak di luar CPU chip. Nah, terus yang kedua teknologi yang lebih cepat. Nah, CNC ini menggunakan jenis memori seperti SRAM ya, stasis RAM yang lebih cepat daripada dan dynamic RAM yang digunakan oleh RAM biasa. Jadi SRAM ini tidak perlu disegarkan lagi ya secara berkala. Jadi sehingga lebihkan responsif dia. Terus yang ketiga, ukurannya tuh lebih kecil ukuran itu lebih kecil dan terorganisir dia. Nah, karena apa tuh ukurannya kecil, jadi biasanya tuh beberapa KB itu hingga beberapa MB. Jadi ini bisa melakukan pencarian dia dan pengambilan data. Nah, dengan sangat cepat, data tuh sering digunakan disimpan di chassis untuk menghindari akses kumpulan di RAM, ya ke RAM atau bahkan penyimpanan yang lebih lambat. Terus ada bagaimana chassis mempengaruhi kinerja komputer ya. Nah, di sini ada mengurangi waktu isi data ketika prosesor membutuhkan data. Ia tuh pertama kali tuh memeriksa dulu dia chassis-nya. Jadi jika data tersedia definitif itu akses sangat cepat dia. Jika tidak chassis prosesor ini harus mencari RAM lagi yang lebih lambat ya. Oke, yang terus meningkatkan kecepatan sekuensi instruksi ya dengan menyimpankan instruksi ini dan data seringkali dipakai. Jadi chassis ini mempercepat eksekusinya, perintahnya dan mengurangi jedanya. Jadi menunggu data dari RAM. Terus yang terakhir efisiensi energi. Nah, karena lebih cepat kan dan tidak memerlukan transfer data sejauh RAM.
menggunakan CC juga lebih bisa menurunkan konsumsi daya CPU dia secara keseluruhannya. Oke, selanjutnya yang kelima, bandingkan hard disk, driver HDD dan solid state drive SSD dari segi kecepatan, akses, dan kapasitas dan keandalannya ya. Nah, di sini ada harusnya disk HDD ya. Kecepatan aksesnya itu lebih lambat ya, karena menggunakan peringatan berputar dengan lengah mekaniknya untuk membaca atau menulis data. Oke, habis itu ada kapasitasnya. Umumnya tuh seperti tersedia dalam kapasitas besar dia, sampai 1 TB, TB plus, TB dengan harga lebih murah ya, per GB dia. Terus ada keandalan, lebih rentang dia terhadap kerusakan fisik dia, menguncangkan jatuhnya. Jadi karena adanya bagian mekanis yang lebih bergerak dia. Terus solid state drive SSD ini. Nah, kecepatan aksesnya tuh jauh lebih cepat ya karena menguncang chipnya. Jadi memori flashnya itu tanpa komponen bergerak dia. Terus ada kapasitasnya. Kapasitasnya itu lebih kecil dia lebih mahal. Nah, meski kini sudah umumnya hingga 2 TB atau lebih ya. Nah, terus yang terakhir ini keandalannya itu lebih tahan terhadap benturan ya atau guncangan. Karena tidak ada komponen bergerak ya. Oke, yang selanjutnya yang keenam, jelaskan apa itu virtual memory dan bagaimana sistem operasi menggunakan virtual memory ketika RAM tidak cukup. Oke. Virtual memory itu adalah mekanisme ya yang digunakan oleh sistem operasi untuk memperluaskan kapasitas memorinya. Jadi utamakan RAM dengan menggunakan sebagian ruang dari penyimpanan sekunder. Biasanya di hard disk itu ada, atau SSD itu sebagian memori itu sementara. Nah, terus bagaimana nih sistem operasi penggunaannya nih ya. Jadi penggunaan flash pertama tuh penggunaan flash webnya. Jadi sistem operasi ini kan membuat file khusus di disk dia. Jadi yang disebut swap file atau Linux ini dipakai file atau Windows, dan penggunaan seolah-olah itu di bagian di RAM-nya. Nah, itu yang kedua tuh pemindahan data dan tidak aktif. Ketika RAM tidak cukup untuk menampung semua data, jadi sistem operasi itu akan memindahkan data yang jarang digunakan dia dari RAM ke virtual memory. Nah, ini lebih panjang ya. Oke, yang ketiga itu manajemen memori virtual. Sistem operasinya itu menggunakan manajemen ya memori virtual ini untuk menyamarkan penggunaannya RAM dan disk ya, sehingga program itu tetap berjalan ya seolah-olah tuh memiliki cukup RAM ya. Oke, yang selanjutnya yang ketujuh, apa itu flash memory dan mengapa media penyimpanan ini populer untuk perangkat portable. Oke, jadi flash memory itu adalah jenis media penyimpanan ya non volatile yang dapat penyimpanan data. Jadi secara permanen itu tanpa memerlukan data listrik ya. Nah, teknologi ini kan menggunakan chip ya kan. Jadi semikonduktornya itu untuk penyimpanan data tuh dan memungkinkan proses baca atau tulisan. Jadi secara elektronik dia tanpa komponen yang bergerak. Terus ada flash memory itu sangat populer ya. Jadi untuk perangkat portable-nya dikarenakan ukurannya itu lebih kecil. Nah, ringan dan efisiennya itu dalam konsumsi daya dia. Jadi selain itu tuh flash memory itu tahan terhadap guncangan dan benturan. Jadi sehingga lebih andal untuk digunakan dia dalam kondisi mobilitas tinggi ya. Nah, kecepatan aksesnya itu data yang tinggi itu juga membuat ideal loh untuk memperangkat seperti smartphone, kamera digital, USB, flash disk, dan kartu memori. Nah, kombinasinya tuh antara portabilitas tuh
kecepatan dan daya tahan tuh menjadi flash memory. Nah, jadi solusi penyimpanannya itu yang unggul dia untuk perangkat modern. Terus selanjutnya yang ke-8 diskusikan tentang evolusi media penyimpanan dari flash pin disk, HDD sehingga SSD dan flash memory itu bagaimana masing-masing menyediakan penyimpanan yang mengubah cara kita penyimpanan data, ya kan. Nah, jadi yang pertama tuh flash pin disk ya. Dari 1970-an ya sampai awal 2000-an. Jadi flash disk awalnya itu media tuh penyimpanan magnetik ya. Jadi berukurannya tuh kecil. Nah, yang digunakan untuk menyimpan file teks atau dokumen atau program kecil ya. Jadi kapasitasnya tuh sangat terbatas lah. Sekitar 1,44 MB untuk versi 3,5 inci ya. Tapi masih masih sangat revolusioner ya. Jadi karena kemungkinan data ini dibawa dengan mudah dari satu komputer ke komputer lainnya. Jadi flash disk ya. Nah, memperkenalkan konsep penyimpanan portable deh, meski lambat dan rentang rusak ya. Oke, yang kedua hard disk DD ya, mulai dari 1950-an, jadi dipopulerkan sejak 1980-an. Oke, HDD itu membawa lompatan besar ya, lompatan besar dalam hal kapasitas penyimpanan. Jadi mulai dari beberapa megabyte hingga sekarang tuh mencapai belasan terabit ya masalah. Jadi HDD ini bekerja secara magnetik, menggunakan peringatan berputar dengan lengan baca atau tulis. Jadi keunggulannya itu adalah kapasitas besar dan harga per GB-nya itu rendah. Nah, jadi HDD itu mengubah penyimpanan data menjadi berbasis internal. Meskipun instalasi sistem operasinya itu program atau filenya itu besar langsung di komputernya. Yang ketiga solid state disk ya, SSD. SSD ini adalah penyimpanan generasi berikutnya. Jadi yang menggunakan flash memory itu dan tidak memiliki komponen itu bergerak. Jadi sehingga jauh lebih cepat dia dan tahan lama dibandingkan HDD. Nah, SSD ini cepat dia walau waktu bootingnya. Jadi membuka aplikasi dan proses transfernya itu feeling. Jadi SSD ini secara drastis itu meningkatkan kinerjanya dan responsivitasnya sistem. Jadi menjadikan standar penyimpanan modern ya, untuk laptop atau enggak PC ya. Terus ada flash memory ya. Nah, flash memory ini apa? Adalah evolusi dari teknologi penyimpanan yang fokus pada kualitasnya. Jadi efisien energi itu ketahan fisiknya. Jadi ukurannya itu yang kecil dan memudahkan digunakan. Jadi menjadikan sangat populer di perangkat portable seperti smartphone, kamera, dan flash memory juga digunakan dalam bentuk USB, flash drive, dan kartu memori ya, yang memudahkan transfer data antar perangkat. Oke, selanjutnya yang 9. Jelaskan bagaimana chasing ini diimplementasikan dalam CPU dan manfaatnya terhadap proses komputasi. Nah, jadi chasing ini adalah jenis memori kecil ya, yang sangat cepat yang diimplementasikan. Jadi langsung di dalam satu sangat didekatkan dengan CPU. Jadi chasing ini bertugas menyimpankan data yang instruksi yang sering digunakan agar prosesornya itu mengakses RAM yang lebih lambat. Oke. Terus cara chasing dia implementasikan dalam CPU ini, yang pertama tuh hierarchy chasing yang chasing biasanya dibagikan menjadi beberapa tingkat. Yang level satunya tuh
tercepat ya, jadi paling kecil ya, biasanya tuh sampai 16 atau sampai 128 lah KB-nya. Jadi berada langsung di dalam intinya CPU ya. Yang level 2 ini lebih besar dia, 256 KB dan sampai 1 MB. Jadi sedikit lebih lambat ya. Biasanya di bagian perintinya tuh atau persamaannya. Nah, terus ada level 3 nih, terbesar ya, beberapa MB. Jadi paling lambat tuh dari ketiganya tuh biasanya tuh di bagian oleh semua inti CPU-nya. Oke, yang kedua, manajemen prestasi CPU ya, menggunakan algoritma cerdas ya. Ya seperti lazy user ya, LRU. Itu menentukan data nama yang disimpan di caching ketika CPU membutuhkan data yang mencapai terlebih dahulu dia di caching. Nah, caching lookup, jika data ditemukan di caching heap, data diakses dengan sangat cepat dia. Jika tidak caching miss, data diambil dari RAM dan disalingkan ke caching untuk penggunaan selanjutnya. Oke, yang ketiga sistem penulisan. Nah, caching ini juga pengolahan penulisan data ya, yang sistemnya itu Wixbox. Data yang dituliskan ke caching duluan, lalu ke RAM. Ini meningkatkan kecepatan dalam read stream data yang langsung ditulis ke RAM deh, dan caching. Terus manfaatnya caching terhadap proses komputasi. Jadi yang pertama tuh mengurangi latensi akses data ya. Jadi caching itu menyediakan akses data dalam waktu nanodetik. Jadi jauh lebih cepat dibandingkan mengakses RAM atau penyimpanan. Yang kedua, meningkatkan kecepatan eksekusi instruksi. Jadi atau data yang sering digunakan bisa dipanggil ulang dengan cepat tanpa menunggu RAM. Jadi mempercepatkan siklus efisiensi CPU. Yang ketiga, mengoptimalkan performa sistem ya secara keseluruhan dia dengan mengurangi beban pada RAM. Jadi membuat sistem lebih responsif, terutama sangat berjalankan aplikasi berat atau multitasking. Yang terakhir, menghemat energi dia. Mengakses disking lebih hemat dayanya dibandingkan akses memori utama. Yang penting untuk perangkat mobile. Yang terakhir nih, yang ke-10, ada diskusikan tentang penggunaan virtual memori dalam sistem komputer modern. Dibataskan batasan yang ada pada penggunaan virtual memori ya. Oke, virtual memori ini adalah fitur penting dalam sistem operasi modern yang memungkinkan komputer menjalankan lebih banyak programnya daripada yang bisa ditampung oleh RAM fisik ya. Ini dilakukan dengan penggunaan sebagian ruang menyimpan sekunder dihadiri atau SSD, sebagian perpanjangan dari RAM ya. Nah, ini penggunaan utama virtual memory ini, dia tuh menjalankan program lebih banyak secara bersama virtual memory. Nah, jadi kemungkinan multitaskingnya tuh beberapa aplikasi tuh bisa berjalan sekaligus walaupun kapasitas RAM-nya tuh terbatas. Nah, karena sistem dapat memindahkan data yang tidak aktif ke penyimpanan, jadi sementara tuh di swap atau pakai file. Nah, terus ada isolasi dan perlindungan proses setiap proses seolah-olah ya. Jadi memiliki ruangan memori sendiri dia, mencegah satu program mengakses atau merusak data program lainnya. Jadi keamanan atau stabilitas sistem. Terus ada mendukung program ya berukuran besar. Nah, program atau file itu yang lebih besar tuh dari kapasitas RAM itu tetap bisa dijalankan karena hanya bagian tertentu yang aktif dimuatkan ke RAM. Terus ada memudahkan manajemen memori.
sistem operasi nih. Sistem operasi ini bisa mengatur memori ini secara efisien dan fleksibel ya. Misalnya dengan teknik Pagis atau Semepation. Terus ada di sini ada data virtual memory ya. Pengerjaannya itu lebih lambat dari RAM. Karena virtual memory itu menggunakan penyimpanan HDD atau SSD yang jauh lambat. Nah, dibandingkan RAM, pengerjaannya bisa diturun drastis dia saat sistem terlalu banyak penggunaan swabnya. Jadi terjadi dis atau crashing ya. Terus ada ketergantungan pada penyimpanan fisik. Nah, jika ruangan penyimpanan habis tuh, jadi sistem tidak dapat membuat virtual ya, memori tambahan ya, yang bisa menyebabkan crash atau freeze ya. Terus ada tidak menggantikan RAM secara penuh virtual. Jadi memori itu adalah tambahan, bukan pengganti tambahan RAM nih yang cukup. Jadi sistem tetap akan lambat atau tidak stabil ya. Terus yang terakhir ya, mengurangi umur SSD. Jadi karena SSD ini memiliki siklus tulis ya terbatas, penggunaan virtual memori secara intensif bisa mempercepatkan kehausan SSD. Oke, jadi kesimpulannya ini memori memori dalam komputer ini memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyimpanan dan pengolahan data. Jadi setiap jenis memori itu memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda-beda. Nah, demikian presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Jadi semoga bermanfaat dan dapat menambahkan wawasan kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Jadi mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.